Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, selamat pagi. Senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Semangat Pagi memang selalu menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual dan juga terpercaya yang sayang sekali jika pemirsa lewatkan. Khusus di segmen Semangat Pagi kali ini saya sudah ditemani dengan Ibu Ai Rahmawati SAG sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya. Ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah pun ya Bu ya selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Senang sekali di Semangat Pagi kali ini kita akan membahas ditemani langsung bersama Ibu ya. Mengenai betapa pentingnya ya Bu ya momen-momentum sekarang di tahun 2022 menjelang pemilu 2024. 2 tahun yang akan datang memang tidak akan terasa dan tentunya memanfaatkan momentum ini harus sangat dengan usaha-usaha yang baik, dan salah satunya kita juga di sini akan mengupas bagaimana pentingnya kita masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah sebagai para pemilih yang tentunya akan memberikan hak suara untuk memberikan kontribusi terhadap terciptanya demokrasi yang sehat dan juga demokratis secara utuh. Di sini kita akan membahas secara khusus mengenai tema lindungi hakmu, lindungi datamu. Baik, luar biasa. Untuk berbicara lebih lanjut ya Bu ya, di sini kita juga ingin mengetahui Bu tentang divisi dari yang Ibu ketuai sendiri, yaitu mengenai perencanaan data informasi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Memang untuk tugas dan fungsinya sebagai salah satu penggerak motor untuk menciptakan pemilu 2024 yang sukses dari skala Kabupaten Tasikmalaya seperti apa Bu? Ya, mungkin kalau lihat di namanya ya, kan perencanaan data dan informasi gitu kan. Pertama kita ketika ada suatu proses, terutama pada hari ini ya, pemilu, kita harus merencanakan dulu kan. Betul. Dari mulai anggaran, kemudian dari mulai orang, sasaran nanti ya Bu ya. Ke orang itu mungkin berdasarkan juga apa yang kita punya, terutama data ya. Data. Nah, pada hari ini kebetulan saya sebagai divisi perencanaan data dan informasi, kita juga mempunyai beberapa data yang memang harus disampaikan ke masyarakat. Karena pada hari ini kan ketika masyarakat tahu ada pemilu, otomatis harus tahu data orang yang ikut pemilu itu siapa. Iya, kemudian berapa, adanya di mana aja. Betul, kan. Apalagi kan Kabupaten Tasikmalaya kan sangat luas. Iya, terdiri dari 39 luar biasa ya. 39 kecamatan, 351 desa gitu kan. Kita juga harus selalu update untuk dipublikasikan ke masyarakat gitu, seperti itu. Masya Allah. Karena memang betul seperti yang Ibu sampaikan, wilayah kerja dari Kabupaten Tasikmalaya sendiri memang sangat luas ya. Dengan mungkin berbagai macam geografis dan segala macam. Tentunya ini menjadi tantangan yang juga luar biasa yang patut diseriuskan ya Bu, mengenai informasi ataupun data-data yang akan membantu pada proses terselenggaranya pemilu yang sukses ya Bu ya. Iya, baik. Nah, sejauh ini Bu dari KPU sendiri, terkhususnya dari Divisi Perencanaan Data dan juga Informasi, apa Bu yang sudah dilakukan sejauh ini sampai dengan mungkin pada bulan September ini Bu? Kebetulan pada bulan ini kita khususnya di September gitu kan, kemarin setelah beres pilkada, kan karena KPU Kabupaten Tasikmalaya itu melaksanakan pilkada kan di 2020. Nah, setelah beres pilkada itu kita tidak berhenti di situ saja, tapi kita terus mengupdate data khusus data pemilih. Nah, pada hari ini di KPU itu ada daftar pemilih berkelanjutan. Istilahnya kita itu tiap 1 bulan sekali mengupdate data. Adapun sumber data yang kita peroleh, pertama kita ke sekolah-sekolah, terutama yang berusia 17 tahun ke atas gitu. Berarti sasaran kayak SMA, SMK ya Bu? Iya, pemilih pemula namanya kan seperti itu. Kemudian juga ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu untuk data yang meninggal, terutama kemarin kan kita COVID. Mortalitas juga berpengaruh ya Bu terhadap karena kita tidak inginkan ketika nanti proses pemilu ada orang yang meninggal ketika pemilu kok diundang lagi gitu kan. Kita ingin membersihkan seperti itu data itu. Artinya kita konfirmasi ke rumah sakit, ada nggak dari rumah sakit data yang meninggal gitu. Karena ketika COVID kemarin kan
rumah sakit pasti punya Betul, banyak data, dan alhamdulillah gitu kan dari rumah sakit responnya sangat baik, memberikan kepada kita data yang mortalitas untuk kita serahkan ke Disdukcapil. Gunanya apa? Karena Disdukcapil nanti akan menghapus data itu gitu kan, sehingga nanti pemilu dilaksanakan 2024 yang meninggal itu tidak ada lagi, tidak terundang lagi, Jadi mengupgrade data juga salah satu bentuk usaha yang penting dilakukan ya Bu ya, untuk menjamin bahwa data dengan jumlah sekian adalah memang benar ada gitu ya Bu ya. Tidak dengan tadi yang dikatakan Ibu, orang yang meninggal itu terdaftar sebagai pemilih ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan membahas juga mengenai apa sih pentingnya ya Bu ya, apa yang menjadi suatu kepentingan yang sangat krusial, kenapa kita harus melindungi data kita, kenapa kita harus melindungi hak kita. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Semangat Pagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi, masih bersama Ibu ya di sini menemani kita pada pagi hari ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya, betapa pentingnya ya Bu ya, melindungi hak kita sebagai warga masyarakat, warga negara asli Indonesia ya, untuk memberikan hak kita dan menggunakan hak kita ya Bu ya sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Lalu apa Bu yang menjadi penting sebenarnya Bu? Yang poin-poin apa Bu yang menjadi pentingnya daftar pemilih harus di cross check dan harus dilihat secara betul? Secara ini ya, secara legitimasi mungkin dari data pemilih itu kita bisa mengetahui berapa banyak TPS yang ada ketika proses pemilu. Otomatis kan ketika pemilu itu kita kan dibagi-bagi berapa TPS yang ada di Kabupaten Tasik ini. Nah, data yang awal itu berasal dari data pemilih, data pemilih betul. Misalkan di PKPU itu kan tercantum gitu kan bahwa satu TPS itu sebanyak 300 orang untuk di pemilu. Nah, 300 orang itu kan ketika dibagi per TPS itu berapa gitu kan? Kuota masing-masing. Ya betul. TPS itu ya Bu ya. Masuknya banyaknya TPS itu. Iya. Nah, dari jumlah pemilih yang kita punya itu dibagi. Nah, pada hari ini untuk TPS ya di Kabupaten Tasik sendiri ada 5.196 untuk di KPU gitu ya. Nah, dari situ juga kemudian juga kebutuhan logistik nanti ketika proses di ini hari H pelaksanaannya Bu ya. Ada apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Betul. Kemudian kan itu logistik itu kan banyak suaranya kan. Kemudian juga ada pakunya kan gitu kan. Itu banyak. Walaupun secara kecil tapi kalau jumlah banyak itu kan harus dipersiapkan juga dari awal gitu kan. Nah, itu diketahui dari daftar pemilih. Intinya daftar pemilih pada hari ini untuk di KPU sendiri disebut dengan darahnya pemilu gitu. Betul. Kan darah pemilu itu kan mengalir gitu kan ke sendi-sendi itu kan sampai ke seluruh badan, akhirnya kan terisi hidup gitu kan, seperti pemilunya hidup ya. Akhirnya kan terlaksana kalau hidup. Betul. Jadi sangat berkaitan sekali dan tidak bisa dipisahkan ya Bu ya. Karena tadi ketika diketahui jumlah secara real, jumlah secara kebutuhan di lapangan, berkaitan juga dengan berapa jumlah kebutuhan logistik yang harus dipenuhi ya Bu ya. Karena kan percuma nih ketika mungkin logistik banyak, ternyata jumlah pemilihnya hanya sekian. Penghamburan dana di sana juga sangat dihindari ya Bu ya. Luar biasa. Jadi perencanaannya benar-benar sudah direncanakan dari awal. Perencanaan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi ini harus dicatat juga nih bagi pemirsa, harus segera dicek apakah nama pemirsa di rumah, NIK pemirsa di rumah termasuk ke dalam daftar pemilih atau tidak. Dan pertanyaan bagaimana Bu cara kita mengetahui apakah nama kita, identitas kita masuk ke dalam daftar pemilih itu sendiri? Alhamdulillah ya hari ini di KPU itu sudah ada aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, pemeriksa ini kan pada hari ini semuanya kan sudah pada punya handphone ya. Betul. Nah, itu sudah bisa diunduh di sana di Play Store. Kita mengunduh Lindungi Hakmu kpu.go.id. Nah, di situ ya betul ini bisa dilihat betul ini ya Lindungi Hakmu. Nah, di sini itu kita itu hanya menyiapkan KTP sama KK aja. Ya, itu untuk mengisi gitu kan, mengisi data. Kalau misalkan kita sudah
update atau sudah masuk daftar pemilih, nanti ketika dicek NIK, karena kita masukkan NIK ya, Betul. memasukkan NIK di sana, dicek NIK itu akan tercantum nama kita itu di TPS berapa. Oke. Ya, Jadi ada. beserta Betul. alamat TPS ini Iya, kita ada. datang, Ibu ya. Nah, pada hari ini adik-adik juga kan bisa ini pemirsa juga kan bisa mengecek sendiri gitu kan dengan memasukkan NIK-nya itu serta mengunduh di aplikasi. Nah, itu. Jadi tahu, oh ini saya ada di TPS 2 misalkan, desa Cibanteng, Iya, Kecamatan Peromponteng gitu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di situ kita bisa mengecek juga gitu kan, oh benar enggak. Nah, kalau di situ ada ini benar saya. Oke. Nah, tinggal kita klik ini benar saya. Oke. Kalau misalkan tidak, nah langsung itu akan terhubung dengan pendaftaran. Oke, ya betul. Jadi sangat terintegrasi ya Bu, sistem informasi di dalam aplikasi Lindungi Hakmu. Betul, seperti ini memang aplikasi ini dibuat oleh pihak dari pusat Bu? Ya, dari KPU sendiri. Dari KPU sendiri. Untuk tadi ya Bu, menjamin informasi dan lain sebagainya, satu pintu informasi begitu ya Bu ya. Juga untuk memudahkan, terutama karena kita kan demokrasi apa namanya itu, kondisi geografis yang sangat itu kan tersebar beda, luas, berpulau-pulau ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dia datang ke kabupaten kan jauh, jadi bisa di mana saja. Istilahnya ketika ada jaringan, nah di situ bisa mendaftar. Kita bisa mengakses informasi ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi ketika untuk mendapatkan informasi dari aplikasi ini cukup mendownload di Play Store atau mungkin App Store ya Bu ya. Play Store, Play Store aja. Play Store, Play Store aja, terus disiapkan NIK-nya. Iya. NIK, KTPL aja. KTPL sama aja ya Bu. Betul. Sama kakak, dari sana kita bisa mengakses informasi mengenai data kita sudah terdaftar atau belum ya. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, dari sini Bu, tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita bisa mengakses informasi ini di mana saja, dan di sana disebutkan bahwa tempat tempat yang mesti kita kunjungi pun sudah bisa kita lihat. Betul. Nah, lantas Bu, kalau misalkan kasusnya jika memang saya misal tinggal di kabupaten, sementara tahun depan atau mungkin menjelang tahun 2024 waktu pemilunya, saya sudah menikah, misal pindah ke Jakarta. Itu suami gitu. Iya, ikut suami. Itu seperti apa Bu untuk pelakuannya gitu, itu sendiri? Nah, kalau misalkan Neng itu belum misalkan mengurus kepindahan mengurus kepindahan itu bisa saja dilakukan di Jakarta. Artinya kan kita itu pada hari ini pemilu itu kan memilih presiden, kemudian anggota DPD, kemudian anggota DPRD, kemudian DPR RI dan DPD kabupaten kota kan. Nah, ketika misalkan Neng itu tidak pindah ke Jakarta misalkan, berarti Neng itu bisa memilih, tapi hanya untuk presiden. Atau kalau misalkan di daerah mana di Jakartanya misalkan, itu ternyata Neng itu bisa untuk memilih duka DPD, kan seperti itu, atau DPR RI kan. Gitu. Bagaimana jadi di mana Neng itu pindah, nah di situ bisa. Jadi istilahnya ketika kita pindah pun bisa untuk mencoblos gitu kan, atau memilih. Yang penting kita membawa identitas ya. Syaratnya adalah membawa KTP ya. Iya, seperti itu. Karena kan KTP itu NIK itu hanya untuk sendiri, tidak untuk orang lain juga. Betul. Iya, jadi bagi pemirsa di rumah jangan khawatir ya Bu ya, dan tidak ada lagi sepertinya alasan untuk tidak berangkat ke TPS ya Bu ya. Betul. Karena dimanapun tadi seperti yang Ibu sampaikan, bahkan ketika kita pindah tempat pun selama ini masih di langit Indonesia ya Bu ya, kita tetap bisa melakukan pemilihan itu sendiri sebagai bentuk kontribusi kita sebagai warga negara. Nah, mungkin caranya Neng itu kan ada A5 ya. Kalau misalkan belum dipindah, kita menghubungi ke desa tersebut, ke desa terdekat. Saya ini udah pindah dari Tasik misalkan ke Jakarta. Nah, gimana caranya? Nanti dari PPS namanya, kalau penyelenggara yang ada di desa itu nanti mengurus kita dengan A5 namanya. A5 ya. Itu untuk pindah ya. Luar biasa ya. Jadi lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang, apalagi dengan adanya teknologi informasi tentunya sangat memudahkan cara-cara kita untuk bisa menjalankan roda kehidupan di salah satunya juga dengan pemilu ini sendiri. Baik pemirsa di rumah, kita juga akan sedikit membahas juga mengenai beberapa hal yang akan kita kupas setelah jeda yang satu ini. Tetap di Semangat Pagi. Terakhir apa?
terima kasih pemirsa di rumah masih bersama kami di program Semangat Pagi. Oke, tadi kita sudah membahas cukup banyak ya Bu ya mengenai pentingnya daftar pemilih untuk kita ketahui dan menjamin apakah hak kita memang bisa kita tunaikan dan juga data kita apakah sudah termasuk ke dalam daftar pemilih atau belum. Lalu selanjutnya saya ingin menyinggung dari seperti Ibu sampaikan tadi mengenai pihak dari KPU sendiri, terlebih mungkin dari data informasi divisi Ibu sendiri memang melakukan upaya penelusuran kepada rumah sakit ya Bu ya, untuk mengetahui daftar orang meninggal atau angka mortalitas di Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Lalu ketika telah dilakukan penelusuran itu apa Bu tindak lanjutnya ketika sudah mendapatkan daftar orang-orang yang meninggal? Seperti itu. Kalau untuk di KPU sendiri, kalau misalkan sudah mendapat terutama di ini ya dari rumah sakit, karena memang sebetulnya dilindungi hakmu juga ini sudah kita itu ada fitur ya, ada fitur kita bisa melaporkan terutama orang yang meninggal salah satunya. Di samping juga ada orang kayak TNI, Polri itu juga bisa disampaikan gitu, karena TNI dan Polri itu kan harus netral, karena tidak boleh memilih kan. Nah untuk data yang meninggal sendiri itu kita sampaikan ke Disdukcapil. Karena nanti dari Disdukcapil itu kan nanti itu kan ke Kemendagri kan itu ke Dinas Dukcapil Pusat untuk nanti ketika tanggal 14 Oktober 2022 itu nanti Kemendagri itu menyerahkan ke KPU data yang sudah terupdate gitu kan, seperti itu. Jadi yang sudah meninggal itu dilakukan penghapusan karena pernah kejadian kan di tahun 2020 kita itu melaksanakan coklit ya, cocokkan penelitian ke lapangan itu oleh PPDP dan di situ kita menemukan ada 76.000 orang yang sudah meninggal dan masih ada di data pemilih. Masya Allah, 76.000 ya, Nah, angka yang cukup fantastis ya Bu ya. Nah kita pada hari itu untuk KPU Tasik menyediakan juga ke PPDP itu surat kematian yang ditandangkan oleh desa, karena desa sendiri kan yang memberikan informasi bahwa orang itu sudah meninggal. Betul. Nah dari situ alhamdulillah Kabupaten Tasikmalaya itu menginisiasi yang pertama se-Indonesia untuk melakukan itu. Akhirnya dimasuklah ke KPKPU khusus daftar mutalih hari ini gitu. Diadopsi ya Bu ya konsepnya. Betul, oleh semuanya se-Indonesia alhamdulillah gitu. Mungkin salah satu prestasi juga bagi kami inovasi gitu ya. Bu ya. Betul, seperti itu. Akhirnya ya pada sampai hari ini yang meninggal itu alhamdulillah sudah tersaring. Ya betul, disampaikan ke Disdukcapil hampir berapa dus tuh kemarin. Waktu tahun 2020 kita menyerahkan ke Disdukcapil khusus yang data yang meninggal, akta kematian itu, surat kematian dari desa. Nah dari Disdukcapil sendiri dibikin akta kematian. Karena kan ketika proses akta kematian untuk dibikin itu rata-rata kalau untuk yang masyarakat biasa kan tidak menguruskan. Kan biasanya kan PNS yang menguruskan untuk nanti, betul kan untuk yang petani itu enggak. Jarang ya Bu ya untuk masyarakat seperti biasa. itu. Nah berarti, itu mungkin ada gunanya gitu kan kita langsung ke lapangan seperti itu. Iya, malah jadi suatu konsep baru dan inovasi baru yang itu bisa diadopsi juga ternyata oleh KPU nasional untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Prestasi ya Bu ya, luar biasa, suatu inovasi yang sangat bermanfaat tentunya Bu ya. Berarti tadi selain mungkin itu kan upaya yang dilakukan oleh KPU sendiri. Lalu mungkin dari KPU sendiri menghimbau kepada warganya untuk kesadaran, karena kan orang meninggal tidak mungkin melapor sendiri ya Bu ya. Berarti keluarganya yang melapor. Nah, itu juga ada Bu upaya seperti ada itu. fitur. Di sini juga ada fitur, terutama lapor TMS-nya namanya kan. Karena di sini di fitur lapor TMS itu ada lapor yang meninggal, kayak yang pindah tadi Neng itu juga bisa kan. Kemudian data ganda, istilahnya namanya sama, itunya sama tapi nicknya bisa aja berbeda tapi ternyata ditujunya orang itu gitu kan. Itu bisa melaporkan juga. Kemudian yang polisi dan TNI juga seperti itu. Yang netral ya Bu ya. Betul, biar netral. Karena polisi itu ketika jadi polisi dia tidak boleh mencoblos atau memilih kan. Nah, jadi juga ketika dia sudah pensiun baru boleh bisa melepas jabatan ya Bu ya. Seperti itu. Itu TMS. Ini berarti dengan adanya aplikasi ini termasuk juga fitur lapor TMS ini
slogannya mudah, cepat dan aman ya Bu ya. Betul, mudah, cepat dan aman. Karena itu bisa dilakukan di mana saja kan. Di mana saja Bu. Dan pada hari ini orang itu kan bepergian bawa KTP. Betul. Iya. Seperti Jadi benda yang dibawa kemana-mana ya, termasuk handphone ya Bu ya. Atau juga kalau dia tidak bawa kakak kan bisa ke yang di rumah. Iya, tolong fotoin gitu kan hari ini. Betul. Jadi kemudahan untuk mengakses harusnya ini menjadi dorongan dan juga semangat tersendiri untuk melaksanakan demokrasi yang sebaik mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri Bu, ini seru sekali ya, padat dan juga jelas sekali Ibu menyampaikan. Ingin Bu diberi pesan-pesan mungkin kepada masyarakat di rumah, kepada pemirsa di rumah, bagaimana sih untuk meneguhkan hatinya untuk memberikan peran terbaik sebagai pemilih, daftar pemilih di tahun nanti 2024, pemilu serentak 2024. Mungkin ya saya menghimbau terutama ke masyarakat khususnya warga Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa mengecek dirinya, data diri Anda apakah sudah terdaftar sebagai daftar pemilih atau belum. Nah, pada hari ini KPU memudahkan akses gitu kan untuk mendaftar, untuk mengecek data diri masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berusia 17 tahun ke atas untuk bisa mengunduh di Play Store untuk ada aplikasi Lindungi Hakmu kpu.go.id. Dari situ kita bisa mendaftarkan diri kita, mengecek data diri kita apakah sudah termasuk daftar pemilih kita. Kalaupun tidak termasuk, di situ kita bisa mendaftar langsung dengan hanya menyediakan KK dan KTP. Nah, kemudian kita juga bisa melaporkan saudara kita yang sudah meninggal di situ untuk nanti KPU unduh pelaporannya untuk disampaikan ke Disdukcapil. Karena mungkin ketika orang yang meninggal tercantum lagi itu kan bisa dihapus. Nah, bisa diganti oleh yang keluarganya kan. Karena pada saat itu kan butuh untuk seperti bantuan-bantuan kan itu sangat penting juga. Jadi jangan sampai yang meninggal itu ada lagi. Jadi mohon kesediaan dari masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi aktif, mendaftarkan diri atau mengecek keluarganya sebagai daftar pemilih. Kalaupun tidak masuk atau ada kesulitan, boleh datang ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, terutama di Singaparna. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu informasinya, luar biasa sekali. Tentunya ini menjadi suatu support system juga bagi masyarakat di rumah. Terlebih tadi sudah disampaikan kenapa penting dan sangat penting ya Bu ya. Dan semoga kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang tadi sudah kita pelajari bersama di Semangat Pagi kali ini. Semangat selalu Ibu dalam menjalankan tugasnya dan semoga sehat selalu. Sehat untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Semangat Pagi dan jangan lupa nanti mampir-mampir lagi ya Bu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih pemirsa di rumah sudah menyaksikan Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tetap terus saksikan di jam yang sama ya, jam 9 sampai 10 pagi hanya di Radar TV menginspirasi. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.